sebagai reference management ke dalam Google Scholar atau Google Cendekia yang sudah sering kita gunakan sebagai sumber literatur atau referensi untuk penulisan karya ilmiah kita. Langkah pertama, jalankan EndNote pada komputer kita. Kemudian yang sudah ada seperti ini misalnya sudah dijalankan, kita akan menghubungkan aplikasi EndNote ini yang sudah kita aktifkan dan sudah kita integrasikan ke dalam Microsoft Word. Kita hubungkan dengan Google Scholar atau Google Cendekia, yang seperti kita ketahui Google Cendekia adalah sumber berbagai referensi yang menyediakan banyak bahan sebagai sumber kutipan ataupun bahan untuk penyusunan karya ilmiah kita. Jadi jalankan EndNote, kemudian terlebih dahulu pilih library yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk menampung atau menyimpan berbagai literatur yang akan kita kumpulkan. Seperti misalnya pada contoh video saya memilih library yaitu daftar referensi Surya yang kita gunakan pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk bisa terhubung ke dalam Google Cendekia atau Google Scholar, jalankan Google Cendekia atau Google Scholar pada aplikasi kita. Anda bisa menggunakan Google Chrome ataupun Microsoft Edge ya, seperti yang ada di icon ini. Saya menggunakan Google Chrome, kemudian setelah saya klik, jalanlah ini Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, kalau pertama kali kita membuka ini, ketikkan alamatnya yaitu Google Scholar, yang biasanya kalau bahasa Indonesia kita tulis scholar.google.co.id, kemudian kita klik enter. Nah, dari Google Scholar alamatnya adalah ini, jangan lupa scholar.google.co.id. Ini menunjukkan bahwa Scholar yang kita buka itu dari server Indonesia, atau bisa juga scholar.google.com. Nah, ini tampilan Google Scholar. Kita bisa mengetikkan berbagai referensi yang kita ingin cari. Salah satunya misalnya kalau kita ingin mencari referensi tentang pendidikan Hindu misalnya, kita bisa ketikkan di Google Scholar. Nah, disinilah kemudian dari Google Scholar ini ada berbagai referensi yang bisa kita lihat ya, kita pelajari terkait dengan pendidikan agama Hindu. Nah, yang kemudian perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya referensi yang kita miliki ini, kita temukan ini, tidak perlu kita tulis atau kita import secara manual ke dalam referensi yang ingin kita gunakan ya. Jadi kalau kita ketikkan pada Google Cendekia misalnya kata kunci pendidikan agama Hindu, lalu kita klik di bagian search-nya, kita akan menemukan banyak referensi yang sudah terdaftar tersimpan di dalam Google Cendekia ini, yang kemudian kita bisa import ke dalam library atau daftar pustaka kita. Nah, di sini di tampilan yang Anda bisa lihat di bagian sebelah sini ada import to EndNote yang menunjukkan bahwa pada Google Cendekia ini sudah disetting sebelumnya untuk mengimpor referensi ini ke dalam EndNote ya. Nah, bagaimana dengan yang belum tampil ya? Kalau bagian import to EndNote itu belum tampil, biasanya kita harus mengklik secara manual gitu ya. Kita klik misalnya kutip, lalu kita blok ininya,
Kalau misalnya sesuai dengan APA, kita klik ya, copy, baru kemudian kita paste ke dalam daftar pustaka kita. Ini sangat manual tentu saja. Nah, untuk menghindari proses manual itu, pada Google Cendekia itu sebenarnya sudah kita memiliki proses settingan yang memungkinkan kita menampilkan import to ENOTE ini tadi. Nah, kalau bagi yang belum muncul pilihan import to ENOTE, kita lakukan settingnya dengan cara ini. Lihat di sebelah kiri ada 3 garis, kemudian ada Google Cendekia. Pilih bagian setelan atau setting. Kalau tidak bahasa Indonesia setelan, maka bahasa Inggrisnya setting. Nah, di bagian setelan atau setting inilah, jika kita klik kemudian akan muncul ya untuk men-setting penampilan atau menampilkan pilihan import to ENOTE tadi. Dari setelan, bagian hasil penelusuran, bagian ini pilih, kemudian di bagian bawah pengelola bibliografi. Ini biasanya kalau kita pilih jangan tampilkan link import pernyataan apapun, maka hasilnya adalah seperti yang ini ya. Kita tidak melihat adanya link import to ENOTE, perintah import to ENOTE tidak tampil di sini. Itu ketika tadi settingannya adalah di bagian Google Cendekia setelan, lalu pilihannya jangan tampilkan link import pernyataan apapun. Nah, biasanya pilihan inilah yang default atau tampilan setelan umum yang ada di Google Scholar pada saat pertama kali kita buka dan belum kita hubungkan dengan ENOTE. Nah, kalau kita ingin menghubungkan dengan ENOTE, pilihan ada import to ENOTE, maka pada pengelola biografi tadi, klik pilihan tampilkan link untuk mengimpor pernyataan ke. Nah, ini di sini ada pilihan beberapa software yang terhubung dengan Google Cendekia. Ada BibTeX, ada Ref Manager, ada Refworks, kemudian salah satunya adalah ENOTE. Nah, pilih klik ENOTE ini yang sudah kita install, kemudian klik simpan. Ini tujuannya adalah untuk menampilkan pilihan import to ENOTE pada Google Cendekia. Nah, setelah kita lakukan setel tadi, lihat ini ada pilihan import to ENOTE ya, yang bisa kita klik. Satu kali klik, kemudian ini akan membuat referensi data-data yang ada di Google Scholar yang sudah tersimpan ini akan terimport secara otomatis kepada ENOTE. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan nama pengarangnya, judul buku, judul jurnal, penerbit dan sebagainya, karena ini sudah tersimpan ke dalam Google Scholar metadatanya, dan kemudian hanya perlu kita klik import ke ENOTE. Nah, caranya kalau sudah muncul import to ENOTE, kita pilih misalnya referensi ini, nilai pendidikan agama Hindu dalam lontar Siwasasana. Kita klik import to ENOTE. Biasanya kalau kita menggunakan Chrome itu begitu kita klik import to ENOTE, yang metadata ini muncul ke sini, turun ke bawah di bagian download pada Chrome ini. Lalu kita bisa pilih, kalau kita klik segitiga ini bisa kita pilih ada open, ada show in folder. Nah, kalau kita ingin cepat, kita klik saja, klik open, maka dari klik open tadi itu akan membuka proses ENOTE ya, menampilkan ENOTE library yang kita gunakan untuk tempat menyimpannya. Atau kalau sudah dibuka berarti akan otomatis tersimpan ke dalam library, terimport ke dalam library. Nah, ini proses importnya sedang berjalan, dan dari Google Scholar kita import tadi, ini muncul di sini imported reference. Ini yang kita lihat ya, bagian imported reference atau referensi yang baru saja diimport. Kemudian klik ada ini Swatnyana Ida
bagus mungkin ya. Nah, lalu kita lihat di sini ada reference ini ya. Kita bisa lihat ini yang kalau tidak kita gunakan import to EndNote pada Google Scholar, maka biasanya kita harus mengisikan ini secara autodidak, bukan autodidak tapi secara manual. Semua informasi ini kita masukkan manual. Tapi kalau kita sudah menggunakan import to EndNote dari Google Sendiri, maka data-data ini, metadata ini dengan sendirinya terimport ke dalam EndNote dan kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, ini preview ketika nanti ditampilkan di daftar pustaka. Tentu saja kalau style yang kita gunakan adalah seperti yang kita gunakan di kampus kita, IHN Tampung Penyang, itu menggunakan APA atau American Psychological Association 6 ya, edisi ke-6 ini. Ini cara kita mengimport dari Google Scholar ke dalam EndNote, yang tentu saja dengan kita sudah memiliki ini, kita bisa mengumpulkan referensi dari Google Scholar dengan lebih mudah tanpa harus mengetikkan secara manual. Mari kita coba satu referensi lagi, kita masukkan ke dalam referensi kita. Contohnya misalnya ini, silahkan pilih salah satu. Kalau kita misalnya ingin yang sifatnya lebih lokal atau terkait dengan pembelajaran agama Hindu yang ada di Kalimantan Tengah, misalnya kita bisa memasukkan kata kunci, misalnya ada upacara tiwah gitu ya, atau upacara yang lain yang sesuai dengan bentuk-bentuk yang ada di dalam suku Dayak Ngaju ataupun suku-suku lain umat Hindu Kahringan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kita bisa simpan ini dari kata kunci ini. Misalnya kita masukkan tiwah ini, kemudian ada referensi yang sesuai, yang kemudian kita bisa import ke dalam EndNote. Sebagai contoh misalnya ini salah satunya, leksikon dalam upacara kematian tiwah suku Dayak Ngaju, ini 2018. Kita tinggal klik import to EndNote kalau kita ingin menyimpan ini sebagai referensi. Caranya seperti tadi, import to EndNote, kemudian dia lari ke bagian download ini, kita bisa klik, maka dari Google Scholar atau Google Sendiga diimportlah ke dalam EndNote ini. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat ini Yulianti AI, kemudian judulnya, judul buku ataupun judul referensi ini sudah otomatis masuk, termasuk nama penerbit, halaman dan sebagainya. Nah, dari sini kita kemudian juga bisa mengimport ya. Ini kebetulan di sini ada referensi utuh atau full text dari referensi atau literatur yang kita cari. Kita bisa klik, misalnya klik di bagian PDF ini untuk kemudian kita simpan dan nantinya bisa kita baca, kita analisis, kita telaah sebagai sumber referensi yang akan mendukung penulisan karya ilmiah kita. Jadi ketika kita klik dari sini, kemudian kita download ya, letakkan di bagian mana nama dari referensi kita. Misalnya ini tadi adalah leksikon tiwah begitu ya. Kemudian kita tempatkan di bagian download. Lalu supaya lebih mudah kita mencarinya nanti, biasanya saya tulis juga nama pengarangnya. Misalnya Yulianti 2018, kemudian judul umumnya adalah leksikon tiwah. Kita klik save. Nah, kita simpan untuk kemudian
yang sudah kita simpan tadi, PDF-nya, kita bisa masukkan ke dalam EndNote. Jadi seperti kita lihat di sini ada tampilan reference, ya. Ini di EndNote X8 ya, tampilannya mungkin berbeda dengan EndNote X9 atau EndNote 20 atau EndNote 21. Di sini ada reference, ini tempat memasukkan entry, nama pengarang, tahun terbit, judul dan sebagainya. Kemudian di sampingnya ini adalah preview yang akan menampilkan tampilan akhir referensi ini di dalam daftar pustaka. Lalu sampingnya ada pilihan attach PDF. Artinya ini adalah lampiran dari PDF berupa naskah utuh atau full text dari referensi yang kita dapatkan, yang biasanya tersedia di dalam Google Scholar. Nah, kalau kita klik ini, maka kemudian di sini ada attach file untuk melampirkan file yang kita download full textnya tadi. Kita klik, kemudian nah dari sini, dari download, di folder download kita bisa cari. Tadi saya menyimpannya di download, mungkin di komputer Anda bisa berbeda. Klik Yulianti 2018 Leksikon Tiwa. Nah, dengan begini kita bisa punya referensi sekaligus full textnya yang kita download dari Google Scholar. Ini semua dimungkinkan karena kita tadi menghubungkan antara Google Cediki atau Google Scholar. Kita tampilkan import ke EndNote, kemudian hanya dengan sekali klik kita bisa mengintegrasikan antara Google Scholar, kita import ke dalam EndNote, yang untuk selanjutnya kita bisa masukkan ini ke dalam Microsoft Word, tempat kita mengetikkan karya ilmiah yang sedang kita susun, baik itu artikel jurnal, mungkin proposal skripsi, tesis, atau bahkan bagi yang sedang melaksanakan tugas S3 bisa kita tempatkan, ya, ini yang sudah kita import tadi ke dalam Microsoft Word. Jadi tadi kita sudah mengimport, salah satunya adalah tentang Tiwa. Maka seperti yang sudah pernah kita lakukan kemarin, kalau kita ingin memasukkan referensi yang sudah kita import tadi, ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah dari tampilan Microsoft Word, kita bisa klik EndNote X8 di menu di samping ini, kemudian kita cari referensi yang akan kita masukkan yang sudah kita import dari Google Scholar tadi atau Google Cendekia. Caranya adalah klik di Insert Citation sebelah ini, ada tanda pencarian ini, maka muncullah library-nya ini. Lalu kita bisa klik kata kuncinya adalah apa tadi, Tiwa gitu ya, yang sudah kita import. Kita bisa masukkan di sini, akan kelihatan ada Tiwa tadi, Yulianti 2018 Leksikon, judul itu. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa masukkan ini ke dalam referensi sebagai kutipan pendukung karya ilmiah kita. Nah, di sini ada pilihan insert. EndNote ini bisa kita pilih insert, ya. Kalau kita klik insert, maka dia insert ke dalam naskah kita dalam bentuk Yulianti kurung 2018. Nah, seperti kita ketahui, kalau modelnya seperti ini, maka berarti ini kutipannya berada di depan, ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Tiwa adalah misalnya ritual kematian tingkat akhir pada masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Misalnya kita ingin mengutip pernyataan dari Yulianti ini, pernyataan itu kita letakkan di depan kalimat,
baru kemudian referensinya Yulianti kita taruh di belakang, maka formatnya adalah seperti ini. Nah, kalau kemudian kita ingin memasukkan nama pengarang terlebih dahulu, baru kemudian kita masukkan kutipannya, maka bentuknya akan sedikit berbeda seperti aturan pada APA ya. Maka kita bisa mengulangi tadi, misalnya masih Yulianti gitu ya, kita bisa klik dari sini, kemudian EndNote tadi, insert, lalu Tiwa Yulianti. Nah, ini ada pilihan, jangan langsung klik insert, tapi di segitiga di samping insert ini ada pilihan insert and display as author ya. Jadi kita menampilkan format nama pengarang baru dalam kurung tahunnya. Jadi berbeda dengan ini, kalau ini diletakkan di akhir kalimat, formatnya begini, dalam kurung nama pengarang, tahun, kemudian tutup, baru titik. Tapi kalau kita ingin membuat format, kita sebut dulu nama pengarangnya, nama penulisnya, maka formatnya kita letakkan pilihan tadi author year ya, author pengarang, year tahunnya. Jadi formatnya begini, baru kemudian kita ketik misalnya Yulianti menyatakan bahwa, misalnya begitu yang kita ketik ya, bahwa Tiwa adalah ritual kematian, misalnya begitu, tingkat akhir dalam keyakinan masyarakat Dayak Ngaju, atau seperti yang tertulis di dalam referensi ya, Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau kita mengutip terlebih dahulu pernyataannya, nama pengarangnya kita buat di belakang, formatnya adalah insert, ini nama, tahun, ditutup, baru kemudian titik. Nah, kalau kita ingin membuat nama pengarangnya atau author year itu di bagian depan, baru kalimat kutipannya, maka formatnya seperti ini. Kita tulis namanya dulu, kemudian kalimat atau pernyataan yang kita kutip dinyatakan di belakang. Nah, itu tadi salah satu manfaat dari tombol import to EndNote yang ada di Google Cendekia, sehingga dia memudahkan kita untuk mengimpor EndNote tanpa mengimpor referensi ini tanpa harus mengetiknya secara manual. Nah, itu tadi bagaimana kemudian cara mengutip yang lain. Salah satunya bisa kita lihat tadi, kita lihat lagi salah satu atau sekali lagi, misalnya ada how to hold a Tiwa, potensi of the dead and dead ways among Ngaju Dayak. Ini Annie Schiller, misalnya seperti ini. Kita klik import to EndNote. Nah, demikian tadi cara mengimport referensi dari Google Cendekia atau Google Scholar ke dalam EndNote melalui fitur import to EndNote. Kita akan ketemu pada video selanjutnya untuk mempelajari bagaimana cara memanfaatkan EndNote ini sebagai reference management ketika menulis karya ilmiah dalam Microsoft Word. Sampai ketemu pada video selanjutnya.